Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpisahan merupakan keniscayaan. Tetapi jarang ada orang yang benar-benar melakukan persiapan untuk perpisahan tersebut. Yang menyesali perpisahan biasanya kurang bersyukur maupun kurang mengoptimalkan sebuah pertemuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpisahan seringkali menjadi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tragis, sesuatu yang tidak mudah untuk dilupakan. Tetapi ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Alkitab mencatat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat 44 sampai ayat yang ke-53, secara khusus ayat 51 sampai 53, Alkitab katakan demikian. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika saya menyelidiki, kenapa mereka bersukacita? Saya temukan dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di ayat yang sama dikatakan, kemudian kembalilah mereka ke Yerusalem dengan hati yang gembira sekali. Mengapa mereka bergembira? Mengapa mereka bersukacita? Bukankah ini satu perpisahan dengan Tuhan Yesus? Ada kaitannya antara rasa sukacita dan berkat yang mereka terima. Karena Alkitab jelas mencatat, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, murid-murid mengalami sukacita. Mengapa murid-murid bersukacita? Yang pertama, karena semua terjadi sesuai dengan rencana Allah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus terjadi sesuai dengan rencana Allah. Ayat 44 sampai 47 dalam Lukas 24. Demikian firman Tuhan katakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus naik ke sorga, murid-murid pulang ke Yerusalem dengan bersukacita, karena semua yang terjadi sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah dinyatakan dalam kitab suci yang tunggal dan berkesinambungan. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku, kita membutuhkan firman Tuhan dan pencerahan untuk memahami rencana Allah. Murid-murid sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu, tetapi tanpa kitab suci, mereka tidak mungkin memahami yang terjadi sesungguhnya. Saya mau katakan kepada saudara, tanda membutuhkan penafsiran. Alkitab menyediakan patokannya. Murid-murid melihat peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Itu pengalaman rohani yang hebat. Pengalaman rohani yang hebat tidak menjadi substitusi, tidak menjadi pengganti bagi pemahaman Alkitab yang tepat. Sebaliknya, pengalaman harus diuji dengan pemahaman. Ayat yang ke-46 dan 47, firman Tuhan katakan demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang direncanakan Allah bukan sekedar ramalan, bukan sekedar harapan atau keinginan belaka. Apa yang direncanakan Allah
adalah ketetapan yang tidak dapat digagalkan. Oleh karena itu murid-murid bersukacita dalam perpisahan itu. Karena semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah. Kenaikan Yesus ke sorga sesuai dengan rencana Allah, yaitu misi penebusannya telah selesai. Murid-murid bersukacita dalam perpisahan itu, karena murid-murid dilibatkan dalam rencana Allah. Jadi bukan semua saja yang terjadi sesuai dengan rencana Allah, tapi murid-murid dilibatkan dalam rencana Allah. Ayat 49 dan 48, firman Tuhan katakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Murid-murid bersukacita karena dilibatkan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, murid-murid dilibatkan sesuai dengan rencana Allah. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi, Bapak Ibu Saudara, membutuhkan pengalaman pribadi. Menjadi saksi membutuhkan penyertaan dari tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus melibatkan saudara dan saya, murid-muridnya, untuk menjadi saksi bagi rencananya. Inilah yang saya katakan mandat kenaikan Tuhan Yesus. Hidup kita harus hidup yang berdampak, membawa perubahan untuk menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini sebagai tanggung jawab kita di dalam pelaksanaan amanat agung. Sukacita perpisahan ini karena murid-murid dilibatkan di dalam rencana Allah. Yang terakhir, sukacita perpisahan karena tersedia berkat dalam penggenapan rencana Allah. Ayat 50 dan 51, Alkitab katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 2 kali memberkati diulang di ayat ini. Mengangkat tangan. Semua isi berkat diarahkan untuk penggenapan rencana Allah. Saudaraku, hidup kita adalah hidup di dalam berkat Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, berkatnya dicurahkan. Murid-murid bersukacita karena tersedia berkat. Apa itu berkat? Berkat berbicara adalah karunia ilahi yang menjadikan kita berhasil karena kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kuasa, memberi pertolongan supaya pekerjaan dan karya ilahi terjadi di dalam diri kita untuk kemuliaannya. Itulah berkat. Saudara, murid-murid di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersukacita. Mereka bersukacita karena tersedia berkat yang Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka. Hari ini, tetaplah bersukacita. Bukan karena semua serba beres. Tetaplah bersukacita. Bukan karena semua segera dipulihkan. Tetaplah bersukacita bukan pula karena apa yang diinginkan kita terkabul. Tetapi bersukacitalah karena kita percaya Tuhan akan selalu memberi yang baik dalam hidup setiap kita. Itulah sukacita yang Tuhan anugerahkan. Sukacita perpisahan ketika Yesus naik ke sorga. Karena semua yang terjadi sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah tidak dapat gagal. Karena mereka dilibatkan dalam rencana tersebut. Mereka menjadi saksi Kristus bagi dunia. Karena tersedia berkat dalam penggenapan rencana Allah. Kiranya sukacita yang sama ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian atas setiap kita. Kita dilibatkan Tuhan di dalam rencananya. Kita menerima berkat surgawi dari Tuhan. Dan kita percaya apapun yang terjadi, semua di dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.